Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PDM Sidoarjo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu di pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk materi yang kedua ini semoga tidak mengantuk ya. Nanti akan membahas mengenai Islam berkemajuan, manhaj tarjih dan visi tarjih. Yang akan dibawakan dua pemateri. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Jainuddin MZ LC MAG, yaitu akan membahas mengenai manhaj tarjih dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu Bapak Imam Mahfudzi SAG dan VLT yang akan mohon maaf. Yang kedua yaitu Pak Iksan SAGMSI yang akan membahas mengenai pengembangan seni budaya pembinaan kader dan kesehatan umum. Kepada para pemateri mohon untuk hadir ke depan. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada pagi hari ini memang sangat-sangat penting ya, sehingga kita harus bisa memperhatikan atau menyimak dengan sesama supaya sinergitas antara PDM, PCM bahkan sampai tingkat ranting itu bisa bersinergi dengan baik. Karena waktunya sangat terbatas, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Jainuddin MZ LCMAG untuk memberikan materi mengenai manhaj tarjih dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Kepada Bapak Dr. Jainuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua majelis yang saya bawa ini, yang pertama adalah MTD, Majelis Tarjih dan Tajdid. Ini hanya ada di tingkat daerah, tidak ada di tingkat cabang. Tapi bukan berarti cabang tidak punya andil, tidak. Semua cabang punya andil. Ini ketua sudah merekrut siapa saja teman-teman yang punya otoritas untuk masuk ke majelis ini, sehingga walaupun ini milik daerah, tapi semua akan terlibat di dalam kegiatan tarjih. Kebetulan majelis tarjih dan tajdid ini yang dulu hanya punya 2 divisi, sekarang berkembang menjadi 8 divisi. Nah, tentu ada tumpang tindih nanti dengan majelis yang lain, misalnya ada pengkaderan misalnya, sementara di majelis yang lain juga ada pengkaderan. Maka sesuai dengan instruksi besar, kalau memang 8 divisi ini sangat sulit untuk dibentuk, ya sudah dibentuk sebatas kemampuannya saja. Maka arahan yang saya berikan kepada Ketua Majelis Tarjih, tolong kalau tidak bisa dibentuk divisi, dijadikan program kerja saja, sehingga nanti 8 divisi itu akan bisa tercakup dalam program kerja. Jadi mohon maaf kepada pimpinan daerah khususnya bahwa
perlu nanti adanya revisi SK. Nah, untuk menyesuaikan dengan pimpinan pusat dan pimpinan wilayah. Alhamdulillah kemarin rapat pimpinan wilayah sudah berjalan, sehingga diharapkan ada program yang sinergi mulai dari pusat wilayah sampai daerah. Ini kerjaan yang tidak sedikit, dan tentunya ini mohon bendahara anggarannya ditambah bulannya, karena ini ciri khas dari Muhammadiyah, adanya yang namanya majelis tarjih. Untuk pemberdayaan kita mencoba menggunakan model participatory solution, sehingga sudah mengadakan mapping wilayah-wilayah mana punya potensi yang seperti apa. Alhamdulillah sudah berjalan. Ya, walaupun memang kondisi masyarakatnya seperti itu. Kalau nggak salah ini sudah produksi jamu. Nah, ke depan kita bukan hanya memberdayakan mereka untuk pintar bikin konsentra jamunya, tapi dilingkan dengan dinas yang terkait, dinas perindustrian, biar dinas perindustrian nanti selalu menjadi pendamping usaha kita, bagaimana model kemasannya, sampai mudah-mudahan bisa mengunduh dana yang mereka butuhkan dari program pemerintah. Karena pemerintah terhadap mikro ini ada yang namanya dana yang bahkan tidak ada bunganya lagi, dan itu sulit untuk bisa diunduh kalau tidak ada semacam sebagai anak perusahaan. Nah, dengan dilingkan ke berbagai instansi yang terkait nanti, maka diharapkan teman-teman yang sudah memproduksi itu bukan hanya pandai memproduksi, tapi juga pandai untuk memasarkan. Saya kasih katakanlah gambaran wilayah yang banyak pisangnya. Alhamdulillah kalau selama ini hanya digoreng betul selesai, kulitnya bisa diberdayakan menjadi kerupuk, ini bisa diberdayakan menjadi keripik. Dengan yang namanya pendampingan pihak pemerintah, alhamdulillah model kemasnya sudah jadi, sehingga bisa dipasarkan entah itu di Indomaret, Surya Maret, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita bukan hanya mengantarkan masyarakat memberdayakan ekonominya saja, tapi pasca daripada produksi itu bisa dikembangkan. Maka ini sangat erat dengan lazismu, karena lazismu punya moto bagaimana dari mulai jadi mujabi, dari penerima zakat, berbalik nanti bisa menjadi mujabi. Keinginan kita ke sana nanti arahnya, sambil kerjasama dengan itu. Itu kira-kira garis besar yang perlu dikerjakan oleh majelis ini. Kemudian saya lihat misalnya di tarjih, yang perlu dikembangkan ke depan akar masalah. Kenapa sih Muhammadiyah itu kok susah sekali mengeluarkan fatwa? Sampai sekarang apa poligami belum dibahas. Problemnya bukan apa-apa. Ini sudah datang. Ya karena yang berfatwa belum poligami. Ya sama dengan minta fatwa. Lalu yang terlibat itu ahli rokok. Gimana mengharamkan rokok? Gitu. Ya mestinya ahlinya rokok hukumnya makruh deh gitu. Mau rokok kayak tak rokok silakan gitu. Padahal kalau rokok itu insya Allah itu membantu pemerintah gitu. Tapi menghancurkan dirinya sendiri. Itu ceritanya waktu itu. Jadi
sudah saya masukkan dalam slide-nya itu, terkejut ketika yang namanya teman-teman Irsyad punya kajian tentang ketarjihan. Kok kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang mengatakan bahwa kafian di hari Jumat itu palsu. Padahal menurut penelitian saya selama ini bukan hanya sahih, tapi sahih banget gitu. Tapi kok jadi palsu? Sehingga di mana-mana alhamdulillah sudah mulai berubah dari yasinan menjadi kafian. Karena apa? Belum saya temukan kalau yasinan di hari Jumat belum. Tapi kalau baca kafi, memang hadisnya menurut hemat saya adalah sahih. Akar masalahnya apa sih? Baru tahu, oh ternyata kita ini perlu memahami istilah khusus yang dipakai oleh ulama jarh dan ta'dil. Hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan fadilahnya kafian di hari Jumat itu, akar masalahnya ada perawi namanya Nu'aim. Nu'aim ini yang dinilai oleh Imam Dzahabi Dzu Manakir. Dzu itu artinya punya, manakir kemungkaran. Dzul milal punya kilal, tapi bukan dzul daul. Daul itu cahaya. Silang milal agama, rangkap agama sendiri sudah cahaya, ditambah cahaya lagi. Makanya melakukan dia. Nah, ketika saya ngerti itu akan masalahnya, saya ingatkan penilaian Dzu Manakir berbeda dengan ahadisul munkar. Kalau ahadisul munkar, semua hadisnya harus diingat. Kalau Dzu atau Lalu Manakir, dia punya periwayatan yang mandiri, tafarrud. Penyendirian perawi bergantung kepada status perawi itu sendiri. Kalau dia orang kredibel, nilainya nanti hadisnya menjadi sahih. Tapi kalau dia hafalannya sedikit bermasalah, turun menjadi hasan. Kalau banyak masalah dhaif, bahkan kalau terindikasi kemasukan, menjadi hadis al. Nah, Dzu yang namanya Nu'aim ini ternyata dia itu di dalam Sahih Bukhari saja dipakai sebanyak hampir 14 hadis. Di Sahih Bukhari ada 3 hadis. Maka kalau istilah dari itu Manakir dijadikan itu jarh, seluruh hadis 12 yang ada di Muslim, 3 yang di Sahih Bukhari itu harus juga dinilai sebagai hadis munkar atau hadis palsu. Itu akar masalahnya. Sehingga saya ingin nanti kapan jarh itu tidak selamanya muqaddam ala ta'dil. Karena warisan dari eyang kita, saya tidak menyebutkan namanya, itu yang mewarisi pemikiran ulama Indonesia, bahwa nilai jarh itu selalu dikedepankan dengan nilai ta'dil. Satu orang dinilai ta'dil 1000 orang, hanya 1 orang menjarh, jarh selalu dikedepankan. Saya tidak menyebutkan tokohnya. Gara-gara kaidah seperti inilah, semua fatwa di majalah beliau saya teliti dengan model dia, endingnya fatwa yang Anda gunakan, dalil yang Anda gunakan termasuk hadis palsu. Kenapa? Di dalam sanadnya ada perawi ini, ada yang nilai jarh, ada yang nilai ta'dil. Muncul lagi berikutnya majalahnya fatwa hadis yang digunakan saya teliti dengan caranya,
ternyata hatinya dhaif lagi. Muncul lagi yang ketiga, saya teliti lagi hadis yang dipakai fatwa, dhaif lagi. Akhirnya majalah ini tidak muncul lagi sampai sekarang. Sudah hampir 15 tahun tidak muncul lagi. Padahal itu majalah paling favorit. Apalagi teman saya Pak Abu Bakar Ahmad, rujukan utamanya itu. Itu ceritanya, permasalahannya ada pada manhaj, bagaimana jarak itu qadik atau jarak itu ghairul qadik. Kalau seluruh jarak selalu dikedepankan, tidak ada satu hadis yang sahih. Karena setiap perawi tidak lepas dari nilai jarak. Bayangkan kalau saya ini sebagai orang ahli hadis, gara-gara saya minum dengan berdiri, diceritakan kepada masyarakat itu nilainya jarak, seluruh riwayat saya harus dibuang. Apalagi gara-gara saya merokok, kok ada yang nilai ulama hadis yang merokok adalah mungkar, berarti ilmunya kiai harus dibuang. Harus dicari korelasi. Apa korelasinya minum dengan berdiri dengan periwayatan? Saya munculkan namanya asbabul jarah. Dengan asbabul jarah itu nanti kita bisa memilah, oh hadis ini mestinya bisa diterima atau tidak. Khusus untuk pengembangan, alhamdulillah sudah jalan. Kemudian mudah-mudahan nanti tahap berikutnya menyusul. Dan saya harap segera nanti ditindaklanjuti untuk, kalau kita mendampingi terus mungkin kurang efektif. Kita carikan nanti pendamping dari perusahaan apa yang sehingga jadi anak perusahaan itu, yang pada akhirnya dia bisa berkembang dengan cepat dan itu bisa diketuk melarkan kepada masyarakat. Saat ini saya ingin menyampaikan, sudah saya tulis, sudah saya kirim, tapi saya lupa bawanya karena hari ini saya punya 5 acara nanti. Sebuah di Pondok Jati, 2 di Prapen Surabaya. Nah, ini apa sekali kita tidak ada di sini. Nanti asar nanti ada lagi dan maghrib nanti ada lagi, sehingga tertinggal itu datanya. Tapi sudah saya kirim, nggak tahu ada apa enggak. Yang intinya begini, di dalam pemberdayaan itu, alhamdulillah, ya Allah, baru kali ini saya menikmati teman saya Mufidun itu membawa minyak. Saya yang awalnya tenggorokannya sering, biasanya pakai zaitun, tapi ya agak lama lah, 2 hari 3 hari lah. Tapi ini hanya sekali saja selesai. Nanti saya coba tergantung ini, ya karena diambil ini. Saya olesi dan kata lagi, oh ternyata ada yang perlu diberdayakan masyarakat, yang modalnya murah sekali, hasilnya triliunan. Apa itu? Kacang saja hiji. Ada video 3 saya siapkan. Saya berharap saya sudah mengeluarkan video kalau nggak salah 42 kalau nggak salah. Tapi yang saya komenkan ada 3. Yang satu bagaimana tanah yang kosong itu diberdayakan sedemikian rupa. Ya Allah, hanya 5 bulan menghasilkan buahnya searat-arat, berbuah sampai 30 tahun buah di sini. Ya. Kemudian setelah dipetik video yang kedua, itu ternyata alatnya murah, nggak sampai 1 miliar ternyata. Wah, hasilnya luar biasa. Dugaan saya kalau 1 miliar kita nggak punya, tiba-tiba ada yang hanya 120.000. Ya, kenapa enggak kita lakukan? Kalau memang tidak mampu, stop pabrik menunggu sekarang itu. Maka saya coba di kebun saya sekarang saya tanam. Tadi lupa nggak saya shooting tadi itu. Mana videonya?
sudah tinggi, saya kalah tinggi. Sudah alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kapan lagi berbuah, buahnya kita semaikan, jadi nanti usaha yang menghasilkan. Siapa tahu dengan usaha ini warga Muhammadiyah harus menjadi orang kaya-kaya. Seperti itu, sehingga PDM perlu disubsidi. Baru kegiatannya nanti akan bisa dinikmati. Setidaknya lah kehormatan untuk Sidoarjo. Terima kasih. Saya dibatasi waktu setengah jam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Jainuddin. Sangat menarik yang disampaikan tadi, yaitu kebudayaan masyarakat ini yang baru akan kita budayakan gitu ya. Kacang saka inci gitu ya. Nah mungkin nanti bisa bukan hanya di warga Muhammadiyah, mungkin untuk pengembangan dan penelitiannya bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, ya, terutama di Ucida ini ada prodi agroteknologi. Nah ini prodinya Pak Abror, ya datang kan dia. Nah Pak Abror nanti ya itu. Jadi Ucida juga ada lahan, nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan dan kolaborasi dengan PDM untuk pengembangan dari kacang inci. Saka inci. Saka inci. Ya. Nanti materinya di-share, mungkin di rumah sambil istirahat bisa diklik sambil dengan video gitu ya. Karena keterbatasan waktu, kami lanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan menjelaskan mengenai pengembangan seni budaya, pembinaan kader dan kesehatan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Iksan SHG MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati Prof. Dr. selaku Ketua PDM beserta bapak-bapak anggota pimpinan PDM, Bapak Ibu pimpinan cabang beserta Asia serta lembaga dan majelis. Maksud sekalian karena waktunya juga tidak panjang, saya membidangi dua majelis dan satu lembaga, yaitu Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, kemudian MPKSDI dan LSPD. Tapi ketika dua majelis dan satu lembaga sekalian ini saya fokuskan tentang perkaderan. Maka judul yang saya angkat adalah optimalisasi amal usaha Muhammadiyah dalam perspektif kaderisasi persyarikatan. Saya ambil kata-kata perspektif karena di yang saya bawa itu ada LSPU. Maka perspektif itu bicara masalah seni. Ya, seni dalam artian bagaimana dia membaca peluang ada proses kaderisasi yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Ini perlu kita paham sekalian. Saya lihat bahwa ini sudah berakhir, tadi disampaikan bahwa akan berakhir masa-masa pelantikan dan atau pengukuhan. Artinya banyak pimpinan cabang yang anggotanya sebagian besar adalah pimpinan yang baru. Nah, tidak sekalian kita perlu memahami posisi dan kedudukan persyarikatan kita terhadap amal usaha. Ini harus kita pahami. Yang pertama sekalian, di anggaran dasar kita di pasal 1 itu menyebutkan bahwa sesungguhnya persyarikatan yang sudah kita buat bersama ini adalah bernama Muhammadiyah. Ini pasal 1 dalam anggaran dasar kita. Kemudian di pasal 2 sekalian, kita harus tahu bahwa posisi persyarikatan kita ini berdiri sejak tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Ini harus kita ingat bahwa sebagai pimpinan persyarikatan harus memahami apakah posisi persyarikatan kita ini. Yang pertama di pasal 1 di anggaran dasar kita. Kemudian yang kedua, kita harus paham tentang sejarah berdirinya dulu sebelum kita memimpin persyarikatan kita. Sangat menarik sekali
sebagai pimpinan persyarikatan tidak ingat kapan persyarikatan kita ini didirikan. Saya khawatir dengan proses kaderisasi, maka saya katakan ini ada proses kaderisasi persyarikatan. Kita khawatir kita sebagai pimpinan tidak memiliki cukup ilmu untuk memimpin amal usaha. Nah, amal usaha yang pertama kali kita paham adalah kapan sejarah berdirinya persyarikatan kita. Saya khawatir yang disampaikan oleh Muhammad Kafi itu al-Islamu mahjubun bil muslim. Kalau kita tarik persyarikatan kita khawatir al-Muhammadiyah mahjubun bil umat Muhammadiyah. Saya khawatir begitu. Justru nanti persyarikatan kita ini akan kita tenggelamkan sendiri karena kita tidak memahami apa itu Muhammadiyah. Saya sudah melakukan survei untuk membuat semacam sampling. Ada 1.500 guru karyawan kita di Sidoarjo ini, ada 38 lembaga pendidikan. Nanti Pak Taufik yang menyampaikan. Ada 1.500 guru karyawan kita tidak memenuhi 100%, terlalu jauh 100%, hanya 30% mereka tidak memahami Muhammadiyah. Yang kedua, mereka tidak tahu Muhammadiyah itu didirikan. Jadi sangat naif sekali saya sebagai guru karyawan sudah dites di persyarikatan itu tidak cukup memiliki ilmu tentang memahami Muhammadiyah. Dan saya khawatir lagi kalau kita tarik di pimpinan persyarikatan tujuan Muhammadiyah didirikan apa? Ya ini juga konyol. Kita tidak hafal apa maksud dan tujuan Muhammadiyah didirikan. Ya, dari muktamar ke muktamar itu selalu disebut tujuan Muhammadiyah didirikan dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita tarik kesimpulan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu untuk mengolah kaum kita. Nah, saya seringkali didatangi oleh pimpinan cabang, Pak Isan, ini kok amal usaha yang ada di daerah saya, kok kepala sekolahnya, gurunya itu Pak, kok nggak kenal dengan saya. Suatu kejadian, ada salah seorang pimpinan cabang datang ke sekolah. Pak Taufik biasa bicara sekolah saja, karena ini artinya basis kader kita. Ada salah seorang pimpinan cabang sempat hadir ke sekolah. Saya tidak tahu, kemudian orang ini diminta untuk menunggu sementara di luar gedung. Bahwa saya sebagai pimpinan cabang atau sebagai pimpinan di dasmen datang ke sekolah, gurunya tidak kenal. Terjadi sekalian. Apa terjadi? Terjadi cekcok. Kenapa? Si pimpinan persyarikatan merasa tidak diorangkan, si gurunya juga tidak kenal siapa dia. Makanya tadi Pak Milal, Pak Burhan menyampaikan perkenalan itu fungsinya untuk apa? Ta'aruf. Supaya kita tahu bahwa kita ini sebagai pimpinan itu tidak sekedar mendapatkan SK dari pimpinan daerah, tapi perlu kita tahu kepada amal usaha kita supaya kenal. Ya, jangan salahkan guru kalau kemudian tidak mengenal pimpinan persyarikatannya. Kenapa? Karena kita tidak peduli. Nah, untuk sekalian, mengapa saya sebut pasal-pasal tadi itu? Supaya kita ini cukup memiliki kemampuan dan pengetahuan di dalam mengelola amal usaha kita, karena ini adalah proses kaderisasi. Nah, sekalian 13.500 jumlah siswa murid kita di Sidoarjo ini baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK saat ini itu sejumlah hampir 13.500. Ini potensi kader katanya. Tetapi pada saat mereka lulus, kita tanya, kamu lulus dari mana? SMA Muhammadiyah Sidoarjo. Kita tanya, sekolah itu milik siapa? Satu pun anak saya yakin sekolah yang dulu dia 3 tahun, 6 tahun sekolah di situ tidak tahu siapa pemilik SMA Muhammadiyah. Bapak Ibu bisa melakukan survei. Saya sudah melakukan survei itu. Hampir mereka tidak mengenal sekolah Muhammadiyah itu yang pemilik yang adalah organisasi Muhammadiyah. Saya khawatir Muhammadiyah nempel di amal usaha kita itu hanya sekedar nama. Mereka tidak paham tentang amal usaha yang kita dirikan itu bukan milik persyarikatan Muhammadiyah. Lebih naif lagi sekalian, seorang pimpinan cabang posisinya di majelis pendidikan dasar ditanya, amal usaha ini yayasan apa persyarikatan? Hampir dijawab ini yayasan.
kaidah persyaratan yang sudah dibuat oleh pimpinan pusat dan wilayah. Ini penting sekali. Ya kan? Di pasal berapa kepemilikan kita itu? Di pasal 3. Di anggaran rumah tangga, bukan di anggaran rumah tangga kita di pasal 3 di bagian poin 13 itu sudah disebutkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab kebijakan tentang amal usaha daerah di bawah tanggung jawab persyaratan. Di pasal 3 disebut di sana. Nah, kalau kita tidak mengenal tentang kaidah-kaidah itu, bagaimana kita ini memiliki nyali untuk mengolah amal usaha kita? Ada pimpinan cabang, ada majelis di dasmen cabang, tidak punya nyali untuk ngurusi sekolahnya. Gara-gara kepala sekolah lebih pintar. Ya kan? Pintar di persari. Maaf, ini terjadi kalau seperti itu. Nanti tolong sekalian. Bukan salah sekolah itu, karena memang kita sebagai pimpinan persyarikatan tidak mengenal bagaimana cara mengolah amal usaha. Tolong dibaca itu kaidah-kaidah persyarikatan kita. Nah, itulah sekalian, terus terang amal usaha kita baik sekolah, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan yang lain-lain itu adalah merupakan amal usaha persyarikatan. Nah, saya fokus kepada kaderisasi sekalian. Nah, untuk itu saya minta nanti ke MPKSD untuk melakukan pendataan. Jelas cabang kita ada 18 kecamatan. Tetapi berapa orang Muhammadiyah yang ada di Sidoarjo ini? Kita tidak punya data. Dan kita data itu. Kemudian bagaimana proses kaderisasi kita maksimal nanti MPKSD Pak Prof Bilal akan kita lakukan semacam pendataan dulu baru bagaimana kita ini mengolah kader kita ini baik melalui kaderisasi formal maupun non formal. Nah, saya sampaikan sekalian langsung aja masuk ke ya, 3 yang saya bidang itu MPKU. Ini dokter-dokter sudah hadir ya. Ada salah satu dokter di MPKU itu yang memiliki klinik banyak. Yang punya pengalaman di dalam bidang klinik. Saya sudah pernah menyampaikan Pak Taufik waktu menjadi masih ketua PCN Tanggulangi. Pak, siap gak Tanggulangi diberikan klinik? Beliau katanya siap akan tempat. Kami sudah menyampaikan di MPKU, mereka siap untuk membantu. Sehingga program kami di MPKU itu ada satu cabang, ada satu klinik, ada satu apotek. Ini sudah di program besar oleh MPKU. Kenapa seperti itu sekalian? Bayangkan di salah satu cabang yang di situ warga Muhammadiyah yang banyak tidak terlayani masalah kesehatan. Mereka harus cari rumah sakit lain, cari puskesmas yang kita tidak bisa menyediakan. Nah, untuk itu ada program besar yang sedang kita lakukan. Mampu tidak Muhammadiyah? Tidak ada yang tidak mampu. Coba di Sukodono itu tidak ada amal usaha, sekarang ada amal usaha di sana. Tapi saya membeli pimpinan cabang sepanjang. Ada sekolah satu kemarin alhamdulillah sepanjang sudah membeli 6.000 meter rumah sakit Asakina 40 miliar. Karena saya MPKU dilibatkan. Kemarin saya tak tampil Sukodono Pak. Bisa jadi nanti sepanjang pembelian ada di daerah yang lain. Tidak apa-apa, itu memang diperbolehkan dalam aturan. Nah, untuk itu program kami di MPKU sudah sampai ke Dr. Catur dan dokter yang lain. Tolong setiap cabang yang siap didirikan satu klinik, satu apotek, mohon didiskusikan dengan majelis MPKU. Mereka siap karena dokter-dokter itu memiliki pengalaman yang banyak. Bagaimana ngurus izin, bagaimana mendirikan klinik, mereka punya pengalaman. Nah, kita maksimalkan. Nah, kemudian di MPKSD sendiri ya sekalian, kita punya proyeksi. Kaderisasi tidak bisa dilibatkan di proses kaderisasi formal. Sangat sulit. IPM, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci dan yang Urtum yang lain itu ternyata setelah mereka aktif di Urtum kita, setelahnya mereka juga tidak bisa aktif di persyarikatan. Apalagi yang di sekolah katanya siswa kita 13.500 tadi itu yang kita klaim menjadi kader Muhammadiyah, itu hanya sekian persen yang mengaku dirinya menjadi kader Muhammadiyah. Yang lebih parah lagi, guru karyawan kita atau pegawai yang lain yang kerja yang berpuluh-puluh tahun di sekolah kita, tidak pernah mereka mengaku dirinya sebagai kader Muhammadiyah. Data ini ya, saya ini data sudah masuk. Di sekolah pada saat di dasmen data
di rumah sih motor Pak. Motor mereka. Fakta ini. Nah, kalau seperti ini, amal usaha yang kita miliki tadi itu, karena kita tidak memiliki cukup kemampuan mengelola amal usaha kita, ya jangan salahkan mereka. Makanya Bapak sekalian, mungkin Prof bilang menyampaikan pada saya waktu itu, ini akan berkelanjutan. Kita sama-sama belajar memahami bagaimana mengelola persyarikatan dengan kaidah-kaidah yang benar. Kenapa terjadi perselisihan antara AUK dengan persyarikatan itu? Memang kedua belah pihak ini tidak memahami bagaimana cara mengelola amal usahanya. Untuk itu kita harus belajar. Nah kemudian yang terakhir sekalian, ada sumber ekonomi di amal usaha kita itu. Saya contohkan sekalian, kita pernah, saya waktu masih ketua Bidasmen, menggalang dana untuk membantu pembangunan Masjid An-Nur. Kita waktu itu siswa kita jumlahnya 15.000 SD sampai SMA. Setiap Jumat, kita ada saksinya Pak Samian juru takdirnya. Setiap Jumat itu kalau kita kumpulkan 2.000 kali 15.000 berapa sudah? 30 juta. Ini potensi yang real yang tidak pernah kita sentuh. Kita coba Pak beberapa kali sudah itu terkumpul uang itu. Nah sekarang tinggal bagaimana sekalian kita memanfaatkan amal usaha kita ini. Ini dari segi model zakat. Ya model infak lah. Kemudian ada satu yang nanti aplikasi saya sudah menyampaikan Pak Naimul, bagaimana kita memberdayakan angkatan Muhammadiyah kita ini bisa bekerja. Saya hitung dari 38 lembaga tadi ada 7% yang ini lembaga besar. Jumlah siswanya itu hampir 1.700 sampai 800. Saya menghitung satu lembaga yang siswanya itu 1.000. Saya melihat, saya sudah melakukan survei, satu anak itu minim 5.000. Minim 5.000 satu sekolah yang jumlah siswanya 1.000. 5.000 kali 1.000 sudah 5 juta. Sehari uang itu berputar di dalam satu sekolah. Saya menyampaikan ke Pak Naimul dalam rapat TKC itu, bagaimana kalau kemudian mungkin di Majelis Ekonomi juga pernah saya sampaikan di Pak Prabowo. Coba kita membuat lapak, satu lapak saja di dalam satu sekolah yang besar tadi. Kita minta pada kepala sekolah, aku jatah 1 juta saja sehari untuk menjual makanan kepada anak-anak, satu lapak. Kalau sehari saja kita bisa mengambil dari 5 juta tadi, saya kira cukup. Ini hitung-hitungan real. Maka kemudian supaya amal usaha kita ini betul-betul bisa berdaya dan memberdayakan persyarikatan, karena persyarikatan tidak ada sumber selain duit, maka persyarikatan ini bisa berdaya kalau kita bisa memberdayakan amal usaha yang kita miliki. Ini sebagai proses kaderisasi. Nah, kenapa kader kita ini sering hengkang dari Muhammadiyah? Karena memang tidak cukup amal usaha yang bisa menghidupi mereka. Tidak cukup mereka kita rekrut sebagai tenaga di amal usaha kita. Nah, untuk itu sekalian, di semua majelis dan lembaga itu nanti akan ada sinergitas bagaimana membangun kader ini betul-betul mereka memiliki harapan. Ya untuk itu cabang nanti ya tolong pimpinan cabang pertama yang kami sampaikan, tolong dipahami bagaimana kaidah persyarikatan di dalam mengelola amal usaha supaya tidak ada masalah. Ya, supaya tidak ada masalah. Kalau selama sama paham, insya Allah akan berjalan dengan baik. Yang paling bermasalah itu kalau kedua belah pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga amal usaha itu dikelola berdasarkan kemampuan personal. Ini yang bahaya. Misalnya ketua PJN-nya itu sarjana hukum, jadi mengelola persyarikatan itu pokoknya di hukum itu tidak salah. Kemudian latar belakangnya itu adalah ustaz, salah sedikit dituturi ini karena kemampuan personal. Tapi kalau semua unsur pimpinan itu mengacu kepada kaidah persyarikatan yang benar, maka saya yakin tidak ada yang salah di dalam mengelola amal usaha. Termasuk bagaimana memahami pengelolaan keuangan yang disampaikan Pak Utomo tadi. Betul Pak. Kalau sekolah atau amal usaha itu dikelola dengan aturan yang baik, mesti besar, mesti besar. Tidak ada yang tidak. Kita lihat Semamda.
Musasi, SD Muhammadiyah 1, Sepanjang, ada SMK. Kan dikelola Tulangan ya, keluarga besar. Banyak lain yang mungkin Rian juga, Orok, yang lain Bica, ini kepala sekolah. Insya Allah kalau dikelola dengan baik, yang lain itu sudah baik. Ya, tapi memang baru merambah. Alhamdulillah sekalian, kelola dengan baik, insya Allah amal saya akan baik. Yang paling akhir karena terbatasnya waktu sekalian untuk LSBO, ya LSBO yang sudah hadir, saya sudah pesan, tolong dampingi semua sekolah. Ini acara ini dibawa MPKSDI. Kemudian tadi yang dirijen itu Pak Dedi itu adalah juga anggota LSBO. Bapak bayang apa kalau Pak Milal jadi dirijen seperti apa? Ya, atau saya, atau Zainuddin. Karena Pak Dedi ini memang bidangnya di seni, maka bisa tahu. Itu akan kita minta untuk mendampingi semua sekolah, sehingga sekolah itu nanti tidak pupuk. Sehingga di MPKSD itu saya akan membahas lagi nanti, Muhammadiyah perlu memiliki lembaga lagi, yaitu lembaga tentang perawatan jenazah. Kita kepingin ya, MPKSD ya Pak Naimul ya, mengkader itu. Jadi mereka digaji. Saya pernah bagaimana perawatan jenazah yang sebelum disolati di Masjidil Haram itu, saya pernah hadir di sana, di tempat perawatannya itu saya tanya, ini dari mana biayanya? Mungkin saudara lebih paham ya. Tidak, mereka itu lembaga sosial dan mendapatkan dana dari donatur ya saja. Saya begitu. Dapat datang ke sana. Sehingga besarnya perawatan jenazah di Mekah itu ternyata bukan diduga oleh pemerintah. Kalau saya paham waktu itu, ternyata mereka satu lembaga sosial yang di situ kemudian banyak infak, banyak donatur yang masuk sehingga bisa merawat jenazah dengan gratis. Kita kepingin di MPKSD nanti ya punyalah lembaga perawatan jenazah sehingga nanti cabang ranting yang ada keluarga atau saudara yang meninggal itu sudah tidak khawatir. Bayangkan itu nanti cukup Pak Mudin datang kita ramil, Mudin yang rambut dan Muhammad tidak bisa rambut. Ya kita gaji nanti, tidak apa-apa. Ya, berapa yang dibutuhkan orang itu, dari mana itu? Ya cobalah, orang kita ini tidak Islam semua. Jadi kita anggarkan nanti. Nah kemudian yang paling akhir, sekalian pimpinan cabang yang belum punya AUM, tolong koordinasi kepada kami. Kalau pasal pendidikan Pak Taufik, masalah yang lain, masalah klinik apa disesuaikan dengan PKU. Insya Allah sekali, selama kita punya niatan, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Nah, niatannya saya nggak punya, apalagi itu bisa dilaksanakan. Mimpi dulu, supaya bisa mimpi tidur. Tidur yang enak, itu baru punya mimpi. Artinya apa? Kita berpikir yang tenang, bagaimana mengolah persyaratan dengan baik, baru kita tidur, baru punya mimpi. Ya, orang yang suka tidur itu benar sebenarnya. Mimpinya banyak, tapi karena mimpinya banyak nggak bisa berbuat, itu juga bermasalah. Saya kira sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan Pak Iksan tadi. Muhammadiyah itu kalau melihat jumlah itu memang banyak sekali. Ya. Kalau dilihat dari jenis kader, kita sebenarnya ada 6 jenis kader. Yang pertama yaitu kader biologis. Kader biologis itu memang lahir dari Muhammadiyah dan mengikuti tingkatan-tingkatan kader yang ada di Muhammadiyah. Kemudian yang kedua yaitu kader ideologis. Ini orang-orang yang di Muhammadiyah sejak lama dan berkegiatan di dalam Muhammadiyah. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting yaitu kader honoris. Orang yang di Muhammadiyah dikarenakan bekerja di AUM dan tidak mau bergabung dalam kegiatan dan struktur organisasi Muhammadiyah. Ini adalah kader honoris. Yang keempat adalah kader simpatik. Yaitu kurang menyukai kegiatan Muhammadiyah tapi belum mengenal Muhammadiyah secara mendalam. Inilah kader potensial agar dapat menjadi kader ideologis dan aktivis. Yang kelima adalah kader keartisan atau numpang tenar. Ini orang-orang yang mengaku dan bangga Muhammadiyah karena merasa memiliki kepandaian intelektual yang baik sehingga dapat menangkap gerakan Muhammadiyah. Nah, yang keenam ini yang sangat berbahaya yaitu kader pengkhianat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari kader honoris di lembaga pendidikan Muhammadiyah, kemudian setelah sertifikasi
menjadi PNS akhirnya menjelek-jelekan Muhammadiyah. Ini yang perlu kita mungkin demikian karena keterbatasan waktu kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.